Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Welly Octavia. Jangan lupa bantu subscribe-nya ya. Oh iya, kali ini saya mau berbagi tutorial cara membuat tas rajut pakai behel atau frame bunga sakura ya. Mula-mula kita membuat magic ring terlebih dahulu. Nah, setelah itu di dalam magic ring kita isi dengan 3 CH untuk bagian pondasi. Lalu masih di dalam lubang magic ring kita isi dengan 15 DC. Jadi total keseluruhan sama pondasi adalah 16 ya. Nah, setelah itu jangan lupa tarik dulu ujung benangnya hingga benar-benar lubang di tengahnya itu rapat ya. Setelah itu kita slip stitch ke bagian awalan CH ini. Lanjut ke ronde selanjutnya, kita buat dengan 3 CH untuk pondasi. Lalu di lubang selanjutnya kita membuat DC increase ya. Di lubang ini kita isi dengan DC increase. Jadi di dalam satu lubang itu adalah 2 DC ya. Jadi keseluruhan lubang itu akan kita isi dengan DC increase. Jadi total keseluruhannya adalah 42 DC ya, jika dihitung dengan pondasinya ya. Nah, buatlah seperti ini hingga 1 putaran ya. Setelah jadi sampai 1 putaran, jangan di slip stitch dulu, melainkan kita tambahkan 1 DC terlebih dahulu di lubang dekat pondasi ya. Barulah kita akan slip stitch ke bagian awalannya ya. Itu sudah terhitung sama 3 CH-nya ya. Jangan lupa slip stitch. Oke, lanjut lagi. Ke ronde selanjutnya kita akan buat 3 CH terlebih dahulu untuk bagian pondasi. Lalu di lubang selanjutnya kita isi dengan 1 DC. Nah, di lubang selanjutnya kita isi dengan 1 DC increase. Nah, kita ulangi ya teman-teman, yaitu membuat 1 DC lagi. Lalu DC increase. Ulangi lagi 1 DC. Lalu DC increase. Nah, buatlah ini hingga 1 putaran. Setelah 1 putaran, jangan lupa tambahkan 1 DC di dekat lubang bagian pondasi ya.
Barulah teman-teman slip stitch ke bagian awalannya. Lanjut lagi ke ronde selanjutnya, kita lanjut dengan membuat 3 CH. Lalu di lubang selanjutnya kita buat 2 DC. Setelah 2 DC, kita buat 1 DC increase. Nah, ini kita ulang-ulangi ya teman-teman. Membuat 2 DC. Lalu kita buat DC increase ya. Nah, ulangi sekali lagi membuat 2 DC. Lalu DC increase. Nah, seperti ini ya teman-teman. Buatlah seperti ini hingga 1 keliling atau 1 putaran. Oh iya teman-teman, ini jangan lupa ya, tambahkan 1 DC di dekat lubang bagian pondasi, barulah di slip stitch ya. Mungkin video saya ini kepotong kemarin pas lagi rekamnya ya bun. Oh, ini teman-teman buat hingga 2 keliling lagi ya. Ini kan udah 2 DC ya, kita buat ini hingga yang keempat DC increase ya. Ini kan 2 DC increase, buat lanjutkan 2 keliling lagi ya teman-teman, yaitu 3 DC increase dan 4 DC increase. Nah, barulah nanti teman-teman coba ngepasinnya pakai frame atau behelnya gini ya. Nah, lanjut lagi. Ini kita tinggalkan dulu frame atau behelnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini udah saya buat hingga 4 DC increase, dan ini teman-teman boleh coba lagi mengukur pakai behelnya. Apakah udah pas atau belum? Ini tergantung ya teman-teman, tergantung ukuran frame atau behelnya. Kalau dia kecil sesuaikan saja ya bun dengan ukuran framenya atau behelnya. Nah, ini coba kita ukur lagi dengan cara kita buka framenya lebar-lebar, barulah kita taruh ini rajutan kita di tengah. Nah, kalau ini udah seperti ini berarti ini udah pas ya bun. Udah pas ukurannya, ini nggak apa-apa ke pinggirnya ini, nanti dia kalau dilipat pasti udah pas aja dia ya bun. Nah, setelah seperti ini bunda-bunda lanjut lagi ke ronde selanjutnya, ke bagian badan atau body dari tas kita ya bun. Ini kita ambil bagian dalam atau back loop. Jadi bagian yang luar ini kita tinggalkan, sisi yang dalamnya aja kita kaitkan ya bun. Nah, ini ya bagian dalamnya saja kita buat tiap-tiap lubang ini dengan 1 SC ya. Kita ambil bagian sisi dalamnya saja ya. Nah, ulang-ulangi ini hingga 1 putaran ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, buat hingga 1 putaran. Nah, setelah 1 putaran sudah menemukan penanda, kita buka ini penanda. Ini tidak kita slip stitch ya, melainkan kita lanjut mengeliling saja membuat SC. Ini kita bawa ya kedua sisi
lubangnya ini ya, nggak ada back loop lagi ya. Lanjut, kita buat SC seperti biasa. Kita bawa kedua sisi lubang rantainya itu ya, nggak ada back loopan lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini lanjut terus kita memutar, mengeliling, buat terus memutar. Tidak ada slip stitch ya, kita terusin aja memutar. Ini penanda boleh dicopot. Kita akan buat sampai ukurannya 15 cm ya. Nah, ini kita lanjutin terus ya. Ini udah saya skip ya, udah sampai kira-kira ini 5 sentian ya bunda. Bisa bunda-bunda atau teman-teman lanjutkan ini hingga ke ukuran 15 cm ya, tinggi dari badan tas ya. Nah, lanjutin terus. Ini akan saya skip aja ya bun, karena nanti kelamaan ya. Nah, ini kira-kira udah cukup lah ya. Coba kita ukur dari sisi bagian alas ini sampai ke bagian atasnya. Nah, ini udah 15 cm ya. Nah, ini kita lanjut lagi ke ronde yang terakhir, yaitu membuat atau membentuk bagian untuk taruh framenya atau behelnya nanti ya bunda-bunda. Ini hitung mengeliling apakah udah benar, udah cukup. Keseluruhannya adalah 96 SC lubangnya ya bunda-bunda. Setelah dihitung keseluruhan, ini kita hitung lagi yaitu sebagiannya, yaitu 48. Nah, jika udah sampai 48, teman-teman kasih penanda ya. Jadi dia udah terbagi dua, pas 48 depan dan 48 bagian belakang. Jadi depan belakang itu adalah 48, totalnya 96. Lanjut tutorialnya. Ini kita buat 3 kali slip stitch. Nah, setelah 3 slip stitch, ini kita buat 8 HDC. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah jadi 8 HDC, kita lanjut lagi membuat 10 DC. Kita hitung ya. 1 DC, 2 DC, 3 DC, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Nah, ini udah 10 DC. Lanjut lagi kita membuat triple DC. Seperti ini ya, triple DC. 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah sampai di bagian tengahnya. Ini kan bagian kiri. Nanti ini kita lanjut bagian kanannya ini. Caranya sama tapi dimulai dari triple. Ini kita buat 3 kali triple DC. 1, 2, 3. Ini udah 3 triple DC. Lanjut, ini kita akan kembali ke DC. Kita buat 10 DC ya. Nah, setelah itu kita buat dengan 8 HDC ya. Nah, setelah itu, setelah 8 HDC, ini kan tinggal 3 lubang. Ini kita buat 3 kali slip stitch. Nah, jika sudah siap seperti ini, teman-teman juga buat sisi bagian belakangnya seperti yang di depan ini ya. Seperti ini, buat juga bagian sisi belakang. Nah, setelah teman-teman buat bagian sisi belakangnya, ini teman-teman buat seperti ini hingga 5 kali putaran yang seperti cara ini, caranya sama ya. Setelah nanti jadi 5 kali putaran, jadi hasilnya teman-teman akan dapatkan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa tinggal pasangkan behel atau frame-nya ya. Oke, teman-teman, ini teman-teman jahitkan saja menggunakan jarum jahit. Nah, sekian dulu video saya kali ini ya, teman-teman. Next ke part 2-nya. Terima kasih.